wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul di kelas kita yang kita cintai ini. Dalam presentasi kami pada hari ini yang berjudul Pendidikan sebagai Suatu Sistem. Di sini saya Melisha Sekarayu selaku moderator dan rekan saya Debbie Lestari sebagai pemateri. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh saya, yaitu pendidikan sebagai suatu sistem. Pendekatan sistem. Pendidikan suatu sistem berasal dari bahasa Yunani, sistema yang artinya himpunan dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu kesatuan. Dan kemudian, pendekatan sistem adalah cara berpikir dan bekerja dengan menggunakan konsep-konsep teori sistem seperti sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pasar, dan sebagainya. Dan materi selanjutnya ada sistem pendidikan, yaitu proses yang kompleks meliputi berbagai komponen yang saling berhubungan. Bila usaha pendidikan hendak dilaksanakan secara baik, maka berbagai komponen dan saling berhubungan perlu dikenali, dikaji, dan dikembangkan, sehingga mekanisme kerja antara komponen itu secara menyeluruh, yaitu kegiatan pendidikan, akan dapat membuahkan hasil yang optimal. Ciri-cirinya yaitu mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar. Yang kedua, memiliki pemroses. Yang ketiga, menghasilkan output atau mengekspor energi, materi, dan informasi. Yang keempat, merupakan kejadian yang berantar. Yang kelima, memiliki negatif entropi. 6. Memiliki alur informasi sebagai umpan balik. Yang ketujuh, ada kestabilan yang dinamis. Yang kedelapan, memiliki diferensiasi. Dan yang kesembilan, ada prinsip-prinsip equifinality. Dan bagian selanjutnya ada karakteristik sistem, yaitu memiliki tujuan, memiliki batas yang memisahkannya dari lingkungannya, memiliki sifat volumes, ada proses transformasi yaitu mengubah masukan menjadi keluaran, dan memiliki subsistem yaitu dan berhubungan dengan suprasistem. Faktor-faktornya yang mempengaruhi pendidikan yaitu filsafat negara, agama, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan demografi. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Debbie Lestari. Kepada Debbie, silakan. Di sini saya akan melanjutkan materi kami tentang tipe-tipe sistem. Bisa dilihat di PowerPoint yang sudah saya share. Berdasarkan asalnya ada dua sistem. Yang pertama sistem alami dan sistem buatan manusia. Nah, sistem alami di sini dimaksudkan seperti sistem yang terjadi karena alam dan bukan buatan manusia. Seperti contohnya sistem tata surya. Dan kemudian sistem buatan manusia. Nah, sistem buatan manusia di sini yaitu real buatan manusia dan seperti contohnya sistem komputer, sistem mobil, motor, dan lain-lain. Nah, kemudian berdasarkan hubungannya dengan lingkungannya terdapat dua sistem. Yang pertama sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu berjalannya sebuah sistem berhubungan dengan suprasistemnya, seperti rumah sakit, sekolah, orang atau manusia, sapi, tumbuhan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian sistem tertutup. Sistem tertutup ini yaitu berhubungan dengan komponen yang ada di dalam suatu sistem saja tanpa dengan suprasistemnya. Contohnya yaitu jam, kipas angin, AC, dan lain-lain sebagainya. Kemudian bisa dilihat ada unsur sistem pendidikan. Yang pertama yaitu raw input. Raw input adalah individu dengan karakteristik tertentu yang akan mengalami proses pendidikan. Yang kedua, instrumental input, yaitu segala sesuatu yang sengaja diadakan atau dirancang untuk keperluan pendidikan, seperti kurikulum, program, pendidik, dan lain sebagainya. Kemudian ada environmental input, yaitu berupa lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Kemudian ada output, yaitu peserta didik yang telah mengikuti proses pendidikan dan dengan waktu tertentu dan telah mengalami perubahan tingkah laku dengan kualifikasi tertentu dalam tujuan pendidikan. Kemudian ada suprasistem pendidikan nasional Indonesia,
Indonesia bisa dilihat ada terdapat masyarakat internasional yang tetap melakukan sistem ekonomi nasional dengan tujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional demi terlaksananya tujuan nasional. Tujuan nasional yang dimaksud yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya supaya berbudi pekerti luhur, berketerampilan, kesehatan jasmani rohani dan bertanggung jawab. Oke, demikian materi dari kami. Ada yang ingin ditanyakan?